kasus yang terjadi dari oknum masyarakat yang mendirikan perkumpulan nelayan di desa kami atas nama Bapak Komang Yoga dan kawan-kawan. Itu dari hasil proses yang telah kami coba lampirkan ya ke pihak kepolisian, ajukan ke pihak kepolisian, saat ini sudah direspon positif, di mana kami pengurus telah diundang untuk dimintakan klarifikasi dan juga mengklarifikasi terkait apa yang kami permasalahkan. Salah satunya adalah izin yang bersangkutan yang kami indikasikan ada indikasi pemalsuan dokumen terhadap izin operasional perkumpulan nelayan Baliku Murah Rezeki. Pemalsuannya itu bentuknya seperti apa, Pak? Jadi dokumen yang bersangkutan miliki seperti akte notaris dan juga Kemenkumham itu berkaitan dengan kelompok nelayan, itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh yang bersangkutan untuk menjadi betul-betul yang namanya kelompok usaha bersama yang diatur dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 berkaitan dengan perlindungan nelayan. Artinya kalau seorang yang berprofesi sebagai seorang nelayan itu dia mempunyai legalitas ya yang dikeluarkan oleh pemerintah, Pak. Jadi nelayan itu memiliki spesialis ya di negara kita bahwa mereka dilindungi oleh undang-undang. Namun sebelum mereka menjadi nelayan yang dilindungi oleh undang-undang, itu tentu harus memiliki beberapa persyaratan. Salah satunya misalnya ada yang namanya SK pembentukan nelayan itu, berita acara pembentukan nelayan yang tentunya dikukuhkan oleh Perbekal. Kemudian yang kedua ada rekomendasi dari penyuluh kelautan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng. Nah, itu adalah menjadi prasyarat utama sebagai seorang kelompok nelayan ya, jadi sebagai nelayan yang bergabung dalam kelompok nelayan begitu, sehingga ini memiliki legalitas kuat yang diatur oleh undang-undang. Artinya segala sesuatu tindakan yang mengatasnamakan nelayan itu harus punya legalitas, Pak, ya? Ya tentu, karena undang-undang nelayan itu memberikan memberikan sebuah jaminan terhadap nelayan untuk menjalankan kegiatan aktivitas di laut seperti itu. Jadi kalau kita fokus pada yang namanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, yang namanya nelayan itu adalah pribadi juga yang memiliki kegiatan aktivitas tangkap ikan ya. Kemudian dia secara legal juga masuk ke dalam kelompok usaha bersama namanya KUB. Kemudian ketika misalnya yang bersangkutan mengurus izin berkaitan dengan perkumpulan nelayan, baik yang izinnya itu bersifat formil, misalnya seperti notaris, akte notaris dan Kemenkumham, kalau tidak salah dari kami ya membaca literasinya itu tentu harus wajib mengikuti aturan yang berlaku di atasnya, Bapak, untuk menjadi sebagai nelayan yang diatur yang dilindungi oleh undang-undang seperti itu. Jadi poinnya adalah kita mempermasalahkan adalah yang pertama dalam proses yang bersangkutan itu menyusun yang namanya surat keterangan yang nanti dilampirkan ke notaris sebagai dasar pembentukan perkumpulan nelayan. Nah, kami indikasikan ada sebuah indikasi pemalsuan. Karena prasyarat dalam pembentukan hal tersebut tentu harus mendapatkan persetujuan rekomendasi dari pemerintah di tingkat bawah seperti desa adat, desa dinas, desa dinas ya, Perbekal, kepala desa, kemudian ada juga di Dinas Ketahanan dan Perikanan Kabupaten Buleleng. Nah, dari hal itu maka dari pihak penyidik juga melihat ini menjadi sebuah indikasi bahwa ini bisa masuk ke dalam pidana yang berkaitan dengan pemalsuan. Oke, Pak sendiri apakah sudah melihat dokumen ya, yang dimiliki oleh bersangkutan hingga Pak bisa menunjukkan bahwa itu adalah sebuah pemalsuan? Ya, dokumen yang saya dapatkan tentu hanya dokumen formal ya, yang bersangkutan sudah share ke kepala dinas, yaitu dokumen yang berupa akte notaris
yang berkaitan dengan perkumpulan nelayan yang diterbitkan tanggal 15 Januari 2024 ya, 2024. Kemudian yang kedua adalah Kemenkumham. Nah, namun dalam proses tersebut kami melihat kejanggalan. Jadi kejanggalannya adalah karena yang bersangkutan melakukan kegiatan operasional di Desa Kalibubuk. Nah, sedangkan dalam proses yang bersangkutan untuk mengurus izin usaha notarisnya itu yang bersangkutan berstatus sebagai warga Desa Kaliasem, di mana itu bisa dibuktikan dengan adanya keterangan di akte tersebut bahwa yang bersangkutan adalah warga Desa Kaliasem dan bukan merupakan nelayan. Jadi statusnya adalah pekerja swasta, seperti itu Bapak. Setiap warga negara di Republik ini memiliki hak untuk membuat legalitas usaha. Namun kembali lagi bahwa legalitas usaha ini tidak bisa serta-merta digunakan sebagai kekuatan dalam hal hukum, karena tentunya dalam hal melaksanakan kegiatan operasional yang bersangkutan harus memenuhi prasyarat, misalnya rekomendasi dari wilayah di mana yang bersangkutan menjalankan kegiatan operasionalnya dan persyaratan yang lain sesuai dengan tupoksi dari objek yang bersangkutan itu ya sebagai nelayan. Nah, ini yang kami lihat tidak dimiliki oleh yang bersangkutan. Sebagai sebuah organisasi, kami sudah menjalankan aturan yang berlaku berdasarkan Perdes nomor 1 tahun 2022 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Desa Kalibubuk. Dalam aturan yang berlaku di organisasi, di kelompok, itu telah jelas menerangkan bahwa dalam proses penindakan bagi pelanggar atau yang melakukan pelanggaran di laut, pesisir dan laut, kami telah melakukan upaya-upaya persuasif, di mana yang pertama kami menjajaki yang bersangkutan secara lisan, kemudian tapi tanggapannya kurang bagus ya, malah oknum anggota kami, kelompok kami dilaporkan oleh yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, dari organisasi juga telah menerbitkan yang namanya surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan 3, somasi 1, 2, dan 3. Dan di mana sebenarnya kalau kita merujuk pada kesepakatan yang kita atur dalam peraturan desa, pada somasi kedua itu seharusnya yang bersangkutan, khususnya BUT yang bersangkutan, itu bisa kita melakukan penyegelan dan yang bersangkutan dikenakan denda. Namun itu tidak kita jalankan serta-merta. Dalam proses yang ketiga, somasi ketiga, yang bersangkutan malah bersikukuh ingin melaporkan kami dari kelompok. Dan itu yang menyebabkan kami ini berinisiatif untuk melakukan pelaporan ke pihak kepolisian. Karena tentu ini merupakan marwah, harga diri ya, kelompok kami, harga diri dari wilayah kami, bagi oknum-oknum yang tentunya tidak memiliki kesepahaman prinsip yang sama dalam pengelolaan kawasan pariwisata di Desa Kalibubuk. Nah, terkait Pokmas Suas Banyumilir ini, Pak, ya, biar masyarakat paham dan tahu juga ya, apa sih tupoksi dari Pokmas Suas ini, Pak, dan bagaimana legalitas Pokmas Suas ini di mata pemerintah, Pak? Jadi Pokmas Suas itu merupakan kelompok masyarakat pengawas, di mana kelompok masyarakat pengawas ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, di mana Pokmas Suas merupakan binaan dari provinsi yang bertugas untuk melakukan pengawasan, Bapak. Pengawasan terkait kegiatan aktivitas di wilayah pesisir dan laut. Nah, tupoksi ini juga sesuai dengan ranah dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 34 tentang kelautan, di mana laut itu merupakan kewenangan dari provinsi ya, yang diberikan oleh pusat untuk mengelola dengan memanfaatkan potensi yang ada di dalamnya, di mana dalam pengelolaan kita juga mengikuti aturan yang berlaku. Misalnya pengawasan terkait kegiatan aktivitas yang merugikan kegiatan sumber daya alam, kelautan, dan perikanan. Nah, ini yang menjadi hal penting yang perlu kami sampaikan, bahwa Pokmas Suas ini merupakan kelompok yang diusulkan oleh desa dan disahkan oleh provinsi yang bertugas untuk melakukan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Desa Kalibubuk. Seperti itu. Dan Pokmas Suas itu juga berlaku di masing-masing Pokmas itu di seluruh Bali, Pak, ya? Atau mungkin di seluruh Indonesia, Pak? Jadi karena Pokmas Suas itu diusulkan oleh perbekal ya, kepala desa
yang dikukuhkan selanjutnya oleh provinsi, maka kelompok masyarakat pengawas itu berada hanya di satu desa, di mana desa itu mengusulkan. Jadi kawasan atau wilayah yang kita jangkau itu adalah di wilayah pesisir Desa Kalibubuk dengan batas 0 sampai 12 mil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017.